Kerajaan Banten merupakan satu dari kerajaan bercorak Islam yang pernah hidup di Nusantara. Kerajaan ini didirikan oleh Syarif Hidayatullah atau bisa disebut juga dengan Sunan Gunung Jati pada abad ke-16. Kesultanan Banten adalah sebuah kesultanan Islam yang pernah berdiri di Provinsi Banten, letaknya berada di wilayah barat, Pulau Jawa sampai ke Sumatera. Kala itu, ibu kota Kesultanan Banten terletak di Surosoan, Banten Lama, Kota Serang. Adapun Sultan Maulana Hasanuddin merupakan raja pertama Kerajaan Banten yang memerintah sejak 1552 hingga 1670 Masehi. Kerajaan Banten mencapai puncak kejayaannya pada tahun 1651 di bawah pemerintah Sultan Ageng Tirtayasa. Kedatangan Sunan Gunung Jati ke Banten adalah bagian dari misi Sultan Trenggono dari Kerajaan Demak untuk mengusir Portugis dari Nusantara. Setelah berhasil menguasai Banten, Sunan Gunung Jati segera mengambil alih pemerintahan, tetapi tidak mengangkat dirinya sebagai raja. Pada tahun 1552 Masehi, Sunan Gunung Jati kembali ke Cirebon dan menyerahkan Banten kepada putra keduanya, yaitu Sultan Maulana Hasanuddin. Sejak saat itu, Sultan Maulana Hasanuddin kini resmi diangkat sebagai raja pertama Kerajaan Banten. Pada masa kepemimpinannya, perdagangan Kerajaan Banten berkembang pesat didukung adanya pelabuhan sebagai gerbang perdagangan antar negara. Lokasinya yang strategis menjadikan Kerajaan Banten sangat mengandalkan perdagangan dalam menopang perekonomiannya. Lada menjadi komoditas yang paling diunggulkan dan berkembang pesat pada masa itu. Bahkan monopoli perdagangan lada di Lampung dikuasai Banten. Belum lagi didukung oleh niaga melalui jalur laut yang membuat Banten berkembang tak hanya di Nusantara, melainkan sampai luar negeri. Tak hanya itu saja, Sultan Maulana Hasanuddin juga melanjutkan cita-cita ayahnya untuk meluaskan pengaruh Islam di tanah Banten. Masa kejayaan Kerajaan Banten berhasil mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa yang berkuasa pada tahun 1651 sampai 1683 Masehi. Hal yang dilakukan Sultan Ageng Tirtayasa untuk memajukan Kesultanan Banten antara lain: pertama, memajukan wilayah perdagangan Banten hingga ke bagian selatan Pulau Sumatera dan Kalimantan. Kedua, Banten dijadikan tempat perdagangan internasional yang mempertemukan pedagang lokal dan pedagang Eropa. Ketiga, memajukan pendidikan dan kebudayaan Islam dan melakukan modernisasi bangunan keraton dengan bantuan arsitektur Lukas Kardil. Keempat, membangun armada laut untuk melindungi pedagang dari kerajaan lain dan serangan pasukan Eropa. Tak hanya itu saja, Sultan Ageng Tirtayasa juga dikenal sebagai raja yang gigih menentang penduduk VOC di Indonesia. Hal ini diketahui karena VOC menerapkan perjanjian monopoli perdagangan yang merugikan Kesultanan Banten. Kemunduran Kerajaan Banten. Kegigihan Sultan Agung Tirtayasa dalam melawan VOC kemudian mendorong Belanda melakukan politik adu domba. Politik adu domba ditujukan kepada Sultan Agung Tirtayasa dengan putranya Sultan Haji yang kala itu sedang terlibat konflik.
siasat VOC pun berhasil sehingga Sultan Haji mau bekerja sama dengan Belanda demi meruntuhkan kekuasaan ayahnya. Penangkapan Sultan Ageng Tirtayasa ini menjadi tanda berkibarnya kekuasaan VOC di Banten. Meski Sultan Haji menjadi raja, namun pengangkatan itu disertai beberapa persyaratan yang tertuang dalam Perjanjian Banten. Sejak saat itu, Kesultanan Banten tidak lagi memiliki kedaulatan dan penderitaan rakyat menjadi semakin berat. VOC semakin ikut campur dalam urusan Banten, bahkan meminta kompensasi untuk menguasai Lampung sekaligus hak monopoli perdagangan di sana. Usai Sultan Haji meninggal, VOC semakin menekan kerajaan Banten. Hal ini pun membuat pengaruh kerajaan Banten memudar dan ditinggalkan. Hingga akhirnya pada 1809, Gubernur Jenderal Daendel menghapus Kesultanan Banten untuk mengatasi perlawanan rakyat Banten terhadap VOC. Berikutnya ini ada beberapa peninggalan dari Kesultanan Banten. Yang pertama adalah Benteng Spelwick. Benteng ini merupakan benteng yang didirikan pada masa kepemimpinan Abu Nasir Abdul Qahar atau Sultan Haji. Benteng yang dibangun pada tahun 1682 ini merupakan simbol kekuasaan Belanda dan diperkirakan sebagai tempat pemukiman dan pertahanan oleh negara Belanda. Danau Tesikardi. Danau buatan ini merupakan danau yang dibuat pada masa pemerintahan Sultan Maulana Yusuf. Danau ini memiliki luas kira-kira 6,5 hektar dan dilapisi dengan batu keramik serta batu bata. Lokasinya berada di Jalan Banten Lama, Penggadingan, Kecamatan Kramat Waktu, Kabupaten Serang, Banten. Yang ketiga ada Keraton Kaibon. Keraton Kaibon adalah keraton peninggalan Kerajaan Banten yang dibangun pada tahun 1815. Keraton ini juga merupakan bekas kediaman dari Sultan Syafinuddin yang memerintah pada Banten 1809 hingga 1815. Pada tahun 1832, keraton yang berlokasi di Kasultanan Kesemen, Banten ini dibongkar oleh pemerintahan Hindia Belanda dan kini hanya menyisakan fondasi gapura dan tembok-tembok. Yang keempat yaitu Keraton Sorosan. Keraton yang berdiri pada abad ke-17 didirikan oleh pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin. Keraton yang berlokasi di Desa Banten, Kecamatan Kasemen, Serang, Banten ini telah mengalami beberapa kali penghancuran. Selanjutnya yang kelima adalah Masjid Agung Banten. Masjid Agung Banten dibangun pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin. Keunikan masjid ini adalah bangunannya merupakan akulturasi 3 budaya, Cina, Arab, dan Eropa. Di kawasan masjid terdapat makam sultan dan keluarga sultan tepatnya berada di serambi masjid. Saat ini, Masjid Agung Banten digunakan sebagai wisata religi untuk memperingati hari-hari besar seperti peringatan Maulid Nabi. Yang keenam, Meriam Kiamuk. Meriam Kiamuk diperkirakan dibuat pada pertengahan abad ke-17. Meriam ini memiliki panjang 341 cm, diameter belakang 66 cm, diameter mulut 60 cm, dan bagian dalam 32 cm. Meriam Kiamuk terdapat di Benteng Spelwick. Dalam sejarahnya, meriam ini memiliki daya tembakan yang jauh dan ledakan yang lebih besar. Yang ketujuh ada Vihara Avalokitesvara. Vihara Avalokitesvara dibangun oleh Sunan Gunung Jati pada tahun 1542. Letak vihara dekat dengan Masjid Agung Banten. Pada tahun 1774, vihara dipindahkan ke kawasan Pamarika. Hingga saat ini, ukiran pada vihara ini menceritakan kejayaan Banten lama saat masih menjadi kota pelabuhan.